Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Andriano dengan NIM 2342003 ingin mempresentasikan tentang hubungan antar negara Indonesia dengan Turki, Indonesia dengan eh, Arab Indonesia dengan Turki dan Indonesia dengan Jerman. Sini yang akan dibahas adalah lobby, negosiasi, strategi, dan topik kerjasama dalam 4 kajian akademik. Ada diplomasi budaya, kerjasama keamanan, diplomasi bencana, dan ekonomi halal. Selanjutnya, di sini ada dasar kajian dari 4 jurnal sumber analisisnya. Seluruh sumber berikut membahas hubungan bilateral Indonesia-Turki dari 4 sudut pandang berbeda. Di sini ada budayanya, strategi diplomasi budaya Indonesia, rumah budaya Indonesia, strategi diplomasi budaya melalui rumah budaya Indonesia. Selanjutnya ada keamanan, pelaksanaan perjanjian Security Cooperation Agreement atau SCA. Implementasi perjanjian keamanan penanggulangan terorisme TPPO dan pencucian uang. Di sini ada bagian bencananya, Enchanting Disaster Diplomasi, peran aktor non negara pada gempa 2023. Yang terakhir ada bagian ekonomi, the role of halal industry in driving bilateral economic diplomasi. Di sini ada jejak hubungan bilateral Indonesia, hubungan Indonesia dan Turki dari tahun ke tahun. Dari tahun 1950 hubungan diplomatik resmi dibuka. Di tahun 1958 kerjasama bidang perdagangan dimulai. 1973 kerjasama bidang kebudayaan. 2010 sampai 2011 kunjungan kenegaraan timbal balik SBY dan Abdullah Gül. Di 2012 kerjasama industri pertahanan RBI didirikan. 2017 Mall Kepolisian RI Turki. 2022 MEU BPJH OIC Halal Expo dan H20. Di 2023 diplomasi bencana pasca gempa Turki. 2024 perjanjian SCA dan dialog keamanan. Sini ada poin 3 topik dan kerjasama yang dibahas dari budaya budaya RBI. Yang pertama kursus dan promosi bahasa Indonesia, pameran budaya, pagelaran seni, tari atau angklung. Di sini ada Indonesia EVI dan Indonesia Night. Selanjutnya terakhir citra positif dan branding para wisata. Dari segi keamanan SCA, yang pertama penanggulangan terorisme dan FTF, 2 pertukaran intelijen lintas batas, 3 TPPO pencucian uang dan pendapatan terorisme. Lalu di sini ada bagian bencana, pertama bantuan kemanusiaan dan INASAR dan Basarnas. 2 rumah sakit lapangan dan tim medis darurat. 3 kolaborasi APAT BNP. Terakhir peran MDMC Muhammadiyah dan LP BINU NU. Terakhir bagian ekonomi halal, di sini ada sertifikat pengakuan halal MEU, MOC, MLA. 2 IT CEPA bab ekonomi Islam. 3 pariwisata halal dan makanan halal. 4 konsep halal powerhouse. Di sini ada diplomasi budaya rumah budaya Indonesia. Lobby dilakukan secara people to people dan institusional, bukan lewat negosiasi formal satu meja. Dari momen lobby dan negosiasi kunci, satu pendirian rumah budaya Indonesia atau RBI, atau
Indonesia Cultural Center di Turki sejak 2012 sebagai ruang Republik Lobby Budaya. 2. Penyelenggaraan program rutin kursus bahasa, lomba pidato, pameran, dan Indonesia Culture Day di Universitas RCS 245 pengunjung. 3. Pembentukan Rumah Indonesia Endozenia EPI oleh PPI Turki dan KBRI Ankara sebagai kanal promosi digital Instagram atau YouTube. Terakhir, kolaborasi seni lintas budaya Indonesia naik bersama Aksat Academy menghasilkan tari kolaborasi Spirit Nusantara. Selanjutnya ada kerjasama keamanan Security Cooperation Agreement. Di sini bagian pertama fondasi historis kerjasama bertahap sejak perdagangan 1958 dan budaya 1973 menjadi model kepercayaan untuk isu sensitif. 2. Memorandum of Intent MOI Polri Kepolisian Turki didatangin 2017 sebagai komitmen awal kemitraan. 3. Pertemuan kelompok kerja virtual Polri Turki Februari 2021 menindaklanjuti MOL. 4. BNPT mengajukan usulan naskah MU Pertukaran Informasi Intelijen dan Data Teroris FTP sejak 2021. 5. Kunjungan Menkolpolkam RI ke Ankara mengundang Menteri Dalam Negeri Turki untuk dialog keamanan pertama dijadwalkan 2024. Sini ada diplomasi bencana respon gempa Turki 2023. Pertama, KBRI Ankara berkoordinasi langsung dengan Bulan Sabit Merah Turki sejak 8 Februari 2003, 2 hari pasca gempa. Tahap 12 Februari pengiriman 47 personel Inas Basarnas via pesawat militer terkoordinasi dengan APAT di lapangan. Tahap 3 13 Februari pengiriman tim medis darurat dan rumah sakit lapangan ke distrik Hasa atas permintaan otoritas Turki. 4. Tahap 3 18 Februari 25 ton bantuan logistik diterima langsung oleh Dewan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Turki. 5. Pelibatan paralel MDMC dan LPDINU yang menggalang dan menyalurkan bantuan independen 140 ton logistik oleh LPBINU. Di sini ada bagian industri halal. Yang pertama, partisipasi pada 9TH OIC Halal Expo di Istanbul 2022 sebagai ajang promosi sekaligus lebih kerjasama langsung. 2. Indonesia menjadi tuan rumah H20 di Jawa Tengah 17 sampai 19 November 2022 mengundang lembaga halal Asia untuk membangun jejaring. PBJPH menandatangani MOU dengan lembaga halal Turki, Arab Saudi, dan Meksiko untuk mengembangkan produk halal. Terakhir, 4. Negosiasi Indonesia-Turki CEPA memasukkan bab khusus ekonomi Islam mencakup pengakuan sertifikat halal. Di sini strategi negosiasi perbandingan lintas bidang. Setiap bidang memakai pendekatan negosiasi berbeda, namun seluruhnya bertumbuh pada kesamaan identitas dan kepercayaan bertahap. Di sini ada bidang budaya RBI. Pendekatan utamanya soft power, people to people contact. Instrumen negosiasinya program kebudayaan rutin dan media sosial. Selanjutnya sifat negosiasinya bottom up, jangka panjang atau low stake. Selanjutnya keamanan SDA, pendekatan utama trust building terhadap berbasis kesamaan ancaman. Instrumen negosiasi MOL ke working group ke draft MU, terakhir perjanjian. Selanjutnya sifat negosiasi top down formal berjenjang high stake. Sini ada bagi bencana, pendekatan utamanya disaster atau katastrof, diplomasi dan respon cepat. Instrumen negosiasinya koordinasi langsung lapangan APAT, BNP, Ormas. Sifat negosiasinya reaktif, kolaboratif, multi aktor, time bound. Selanjutnya bidang ekonomi halal, pendekatan utama ekonomik diplomasi via forum multilateral.
Instrumen negosiasinya MU, MOC, MRA, dan negosiasi pastel cepat. Terakhir, sifat negosiasi transaksional berbasis standar resepsionis. Selanjutnya ada bagian benang merah ketertarikan antar jurnal. Identitas musuh bersama sebagai modal soft power. Saman posisi mayoritas muslim disebut di keempat jurnal menjadi basis kedekatan emosional pada diplomasi budaya, legitimasi kerjasama, keamanan, anti terorisme, solidaritas bencana, dan daya tarik pasar halal. Selanjutnya ada pola negosiasi berlapis instrumental. Jurnal SCA menegaskan kerjasama keamanan dibangun atas fondasi perdagangan pada tahun 1958 dan budaya pada tahun 1973 yang dibahas. Jurnal RBI menunjukkan trust yang terkoneksi lintas sektor dari waktu ke waktu, multi-track diplomasi negara dan non-negara. Jurnal LBI, PPI, Diaspora, dan Jurnal Bencana Muhammadiyah NU bersama-sama menunjukkan pelibatan aktor non-negara memperkuat jalur resmi pemerintah, KBRI, atau Kemenlu dalam mencapai tujuan diplomatik. Sini ada kunjungan kenegaraan sebagai katalis lintas sektor. Kunjungan timbal balik SBY 2010 dan Abdullah Gül 2011 yang dicatat jurnal RBI membuka 8 perjanjian kerjasama sekaligus mempertahankan pertahanan budaya ekonomi pola yang berulang pada negosiasi SCA. Sini terakhir kesimpulan. Hubungan Indonesia-Turki bersifat multidimensi, mencakup budaya, keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi dengan pola penguatan yang saling menopang antar bidang. Lobby dijalankan lewat jalur berlapis dari soft diplomasi berbasis komunitas RBI, diaspora, hingga negosiasi antar lembaga negara SCA, ITEPA. Selanjutnya, strategi negosiasi disesuaikan dengan sifat isu sensitif keamanan memakai pendekatan terhadap dan tertutup, isu ekonomi memakai forum multilateral terbuka, isu kemanusiaan memakai respon cepat kolaboratif. Terakhir, identitas dan kepercayaan adalah benang merah utama. Kesamaan muslim, mayoritas, dan akumulasi trust lintas dekade menjadi fondasi yang memudahkan negara di semua sektor. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.